Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya meminta kita untuk mensyukurinya, dan bahkan Allah akan berjanji menambahi nikmat yang kita syukuri itu. Ini perihal yang sangat luar biasa sebagai bahagian dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa berikhtiar dan berupaya agar sunnah itu menjadi bahagian dari kehidupan kita, menjadi perilaku sehari-hari kita, baik kita sebagai pribadi maupun kita bahagian dari keluarga dan bahagian dari masyarakat. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita betapa sangat luar biasa pengabdiannya kepada Allah. Maka tentu saja kita sebagai insan biasa sudah selayaknya melakukan hal yang lebih dan yang luar biasa. Saudara pendengar radio podcast MUI Pematang Siantar yang dirahmati Allah, mari kita dalam kesempatan ini menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan segalanya dan mengambil apapun peluang kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena di situ telah Allah janjikan kepada kita hal-hal yang sangat luar biasa, termasuk ghufirallahu atau keampunan bagi kita yang memasuki bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini judul kita adalah puasa yang sia-sia. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Rahut Tabrani bahwasanya ada orang yang berpuasa yang mereka itu tidak mendapatkan kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, rubba sha'imin as-suhur min siyamihil ju'a wal atas. Bahwasanya banyak orang yang memasuki bulan Ramadan, dia berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka tentu saja kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat dan memandang segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menjelaskan kepada kita, bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kegiatan di dalam bulan Ramadan, hal-hal yang baik yang dilakukannya tentu saja akan kebaikan yang dia dapatkan. Tetapi apabila dia melakukan hal-hal yang buruk, maka nilai-nilai puasanya menjadi sia-sia. Sebagaimana dijelaskan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari, man lam yada qaulaz zuri wa amali bihi falaisa lillahi hajatun. Barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta, melakukan perbuatan itu dan melaksanakan selamanya, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak menginginkan apa yang dia lakukan itu bi ayyada atau amahu wasaraba, sekalipun dia melakukan perbuatan yang menahan lapar dan haus. Ini yang tentunya jadi garis besar bagi kita. Perbuatan dusta merupakan perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perkataan lagu atau sia-sia dan rofas. Ini juga dijelaskan Rasulullah dalam Rahu Ibnu Majah
Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofas. Lagu itu adalah perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Banyak orang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia, yang sering disebut dengan kombur atau kombinasi buras. Kumpulan dari kata-kata yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan waktu berjam-jam dengan cerita dan cerita ini dan itu segala macam. Yang kedua adalah perkataan rofas, perkataan yang sifatnya mengundang syahwat. Maka ini juga merupakan perkataan yang tidak dibolehkan di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Maka sungguh sayang, tak kala Ramadan merupakan peningkatan ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Begitu besar yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu besar janji Allah kepada kita. Maka sangat sayang kalau kita tidak bisa mendapatkannya. Maka dengan demikian, mari kita tinggalkan perbuatan dusta, perbuatan kata-kata sia-sia, perbuatan ropas atau yang bersifat pornografi. Maka insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan menjadi orang-orang terbaik di bulan Ramadan. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.